Ya, di tanggal 5 bulan Mei, jam 7.58 teman-teman ya, sebelum pembukaan market, ada beberapa emiten yang di-update, yaitu milik teman-teman sendiri. Mungkin teman-teman tadi jam berapaan tuh ya, jam 7-an mungkin nerima notifikasi tanda love ya. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah berkomentar juga sangat luar biasa. Yang telah memberikan support yang juga terima kasih teman-teman, mudah-mudahan support yang teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih, mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan sampai detik ini 0758 saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik teman-teman, kita langsung aja. Ada emiten apa berikutnya? Ada ACES teman-teman ya. Kalau ACES sering dibahas teman-teman ya. Dalam minggu ini beberapa kali dibahas nih. Kenapa dengan ACES? Ada penurunan ya? Baik teman-teman, kalau Aceh selama dia tidak menyentuh MA 20 dengan body ya, masih aman teman-teman. Kan kemarin masih menyentuh dengan shadow aja ya. Saya kalau sama shadow kadang-kadang tidak dihiraukan teman-teman. Kenapa? Biarin aja lah kalau shadow gitu ya. Kecuali kalau sudah sama body artinya menutup teman-teman ya. Nah, kemarin kan udah nyentuh nih. Ternyata dia didorong lagi ya, didorong lagi sampai ke level harga sekarang gitu kan. Dia meninggalkan gap tanda kenaikan teman-teman ini ya. Kemarin dia open gap bawah ya, terus dia langsung ditarik lagi ke atas, ada dorongan. Kalau dia bisa melewati 535 cenderung dia akan up, bisa mencapai ke angka targetnya ke 600 teman-teman. Kalau di sini terus ditahan di angka 545 berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali untuk mengambil tenaga biar bisa ngedorong ke atas lebih enak lagi teman-teman ya. Cuman ya per hari kemarin ternyata poren keluar ya. 1, 2, 3, 4 hari si poren keluar. Kita lihat untuk tanggal 2 si porennya siapa yang keluar. Ada BKNI UBB yang sering suka jualan di bawah terus disedaukan itu BK teman-teman ya. Jadi sayang banget yang masuk si PD si masih akap PD mungkin broker lokal tapi belum terlihat poren KW ya, belum terlihat performanya. Tapi di sini sudah mulai bisa menahan teman-teman. Kalau CC broker CC saya percaya kalau di bawah emiten yang 100, saham yang 100 teman-teman ya, dia cenderung baik teman-teman ya. Kalau CC sebagai porennya gitu ya, walaupun dia KW. Ini ada CC lokal, SQ, AZ, YP, lumayan juga broker yang ngambilnya ya. Semangatnya sudah mulai ngumpul tapi pelan-pelan. Kemarin juga si bandar lokalnya sudah mulai ngambil lagi ya di si ACES ini ya. Nah, mudah-mudahan ditahan teman-teman 3 lepas daripada 520, 515 ya. Mudah-mudahan tidak lepas daripada situ. Karena kalau kondisi sekarang sih masih uptrend. Kenapa masih MA 10 masih menuju ke atas, MA 20 pun demikian. Jadi mudah-mudahan si 535 aja bisa ditembus ya, bisa menembus ke level 555 aja teman-teman dengan body ya. Cenderung dia akan uptrend. Secara EMA pun masih bisa. Tetap harus hati-hati ini area penurunannya bisa ke level 426 terus di angka 4462 teman itu area penurunannya. Nah, itu wajib dikunjungi. Makanya nih apakah akan menyelesaikan PR ke bawah dulu atau melanjutkan kenaikan? Kita harus terkonfirmasi dengan targetnya di angka 600-an teman-teman ya. Biar nanti sudah bikin step sudah enak, step ke 1 2 3 mungkin kalau sekarang jadi keempat, step keempat ya. Untuk Aceh seperti itu ya. Memang si Foren sih udah ngambil lama ya. Cuman beberapa hari ini ngambil keluar lagi ya, cenderung keluar masuk ketika naik dia ngambil, ketika turun dia jualan. Nah, di sini kemarin sudah terlihat jelas bandar lokal sudah mulai ngambil lagi ya. Walaupun 8,2 miliar kemarin hari Selasa itu, hari Jumat itu keluar, tapi si bandar lokal 27,7 ribu lot masuk teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk Aceh masih posisi aman, untuk secara TA masih posisi aman, cuman buangannya mudah-mudahan per hari ini bisa diambil lagi sama broker forennya ya. Lanjut ada PYFA. PYFA. Posisi uptrend tanda kenaikan sudah dilewati sama dia satu ya. Kemarin susah agak nembus ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali teman-teman ya. 4 kali ditembus tapi nggak bisa tanda kenaikannya harus bisa nembus biar ke targetnya ya di angka 240. Tapi secara tes sudah mulai bagus teman-teman ya. Udah mulai uptrend ya. Kalau lagi uptrend biarin aja teman. Selagi dia turun ke level 182 masih aman ya. Kenapa? Dia kan ditahan di MA 20-nya. Yang juga sama nih kalau turun ke area 195 masih aman ya. Kecuali kalau sudah lepas dari sini nih. Ini ada tanda penurunan di angka 159 ya. Posisinya dia harus ke bawah lagi bisa menjemput ke 141 gitu ya.
Target ada di angka 240 sama di angka 280, tapi tetap harus hati-hati ketika penurunan ke level 157 ya. Ini adalah area penurunannya teman-teman. Kecuali kalau dia ditahan di sini masih posisi uptrend, tapi lebih baik ke bawahin dulu untuk menjemput PR-nya. Kalau PR ini tidak kejemput, berarti dia mau melanjutkan kenaikan ke targetnya. Apabila putar balik dia sampai ke arah bawah, berarti dia mau menjemput PR-nya dulu baru diangkat kembali. Kalau sekarang posisi sudah mulai baik, MA 200 juga sudah ketemu sama MA 10-nya, tinggal sekarang itu MA 10 sama MA 20 menuju MA 200-nya untuk menembusnya. Pada hari kemarin masih ada pembuangan di barang lokalnya, tapi Poren cenderung ngambil. Perhatikan Poren ngambil dari sejak 7 Februari teman ngambil, terus ada pembuangan wajar lah ketika tinggi sini, terus dia ngambil lagi, terakhir dia ngambil. Kemarin sempat money masuk bagus. Nah, ini makanya sudah jualan di sini nih. Sekarang sudah mulai masuk lagi pelan-pelan. Mudah-mudahan kalau ada C2 ya area-area sini cenderung masih aman ya untuk PYFA. PYFA ya. Target selanjutnya ada di angka 238. Lanjut ada buat teman-teman buat. Buat kita lihat buat ada apa buat. Buat masih posisi aman. Pas kemarin ya di tanda penurunannya ya. Belum saya cabut biarin aja ya. Ini masih posisi aman, masih di bawah MA, maaf, si candle masih di bawah MA 20-nya ya. Sorry. MA 20 masih di bawah candle, teman, walaupun MA 10-nya sudah mulai ditembus, tapi pas banget ya tanda penurunan 112. Ini ada target kenaikan di angka 123 nih. Dia sudah udah ngasih tanda ya 123-nya mau naik. Nah, kalau dia sudah bisa menembus angka 133 cenderung aman ya. Kalau masih belum ya masih ada potensi untuk ke bawah teman-teman. Tapi karena kemarin sudah ditahan di 112-nya, mudah-mudahan tidak jeblos lagi. Jeblos ke angka 96, hati-hati bisa jebol ke angka 85 untuk menjemput PR-nya. Target selanjutnya ada di angka 143 sama di angka 132, tapi target sesungguhnya ada di angka 158. Ini hanya tanda kenaikannya aja, teman. Sebenarnya targetnya di sini ya. Ini target yang sesungguhnya di sini, teman-teman. Nah, kenapa di sini? Karena sudah bisa melewati bukit-bukit terkecilnya. Nah, biasanya suka udah bikin step 1, 2, 3. Ini kalau ada pantulan sekarang jadi step ketiga. Ini agak susah ditembus teman-teman untuk area 127-nya. Isian bandar Poren masih ada di dalam, kemarin ada penjualan sedikit, sebab mereka sudah mengumpul banyak, bandar lokal sudah ngambil secara syarat harusnya di up. Secara syarat harusnya di up. Apalagi ini ada ketokohan juga, ada konglomerat masuk di sini teman-teman. Lanjut ada Elsa. Elsa sampai target ya teman-teman nih. Tanda kenaikannya sudah dicapai dengan baik dan disentuh. Ini tanda targetnya nih di 472 teman-teman. Ini saya pindahin ke depan dulu ya. Ini sudah tercapai nih. Sudah ketutup. Nah, saya akan menargetkan di sini teman-teman. Nah, di angka 462 ya. Nah, ini target tanda kenaikan juga sudah dicapai dengan baik. Ini juga sudah dicapai dengan baik. Ini dicapai dengan baik. Jadi semua target kenaikannya dan tanda kenaikannya sudah dicapai dengan baik teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau ingin tahu prosesnya seperti apa, lihat aja video tanggal 15 tentang Elsa teman-teman ya. Nah teman-teman ini sudah mulai bagus nih tanda penurunan. Sudah disentuh juga, ini juga sudah disentuh juga. Oke, kita cari tanda penurunan yang angka 364, itu ada tanda penurunannya. Kali itu ada seekor hijau ya, ini ada tanda penurunan 390 di angka gapnya. Ini sudah mulai bagus teman-teman ya. Nah teman-teman hati-hati aja kalau dia sudah lewat sini nih. Nah ini harus bisa putar balik 422 ya. Tapi kalau dia masih posisi di angka sini, di angka 442, kan ini 422, ini 442, masih cenderung aman. Kenapa? Karena masih berada di area MA 20-nya. MA 20 masih di bawah candle, artinya masih posisi uptrend. Sekarang sudah menembus MA 200, bagus teman-teman ya. Target sedikit lagi ya ke 474. Nanti 474 biasanya ada koreksi kalau mau koreksi gitu kan. Kalau mau langsung naik silahkan aja ke 496. Harga wajar kuartal 3 832. Posisi Elsa sekarang di mana? Elsa sekarang posisinya di harga lumayan mahal teman-teman ya. Jadi si Elsa itu dijual di harga mahalnya ya. Artinya kenapa? Dia jual di atas harga tengah ke atas. Artinya harga mahal. Nah, dia tuh cenderung terbatas teman-teman, harganya sama 10 tahunan ini hanya bisa dijual di angka 598, paling tinggi di angka 600-an. Jadi teman-teman targetnya jangan ke angka 595 ya, di sini aja nih 580 atau enggak di
Kalau nggak sinilah dikit lagi lah 5.30 juga boleh lah teman-teman, jangan terlalu tinggi ya. Soalnya dia dijual di harga mahalnya, ingat kali ini teman-teman, ya teman-teman ini lagi dijual di harga mahalnya. Mudah-mudahan teman-teman paham gitu ya, karena biasanya emiten yang di atas, harga tengah itu saya bilang dijual di harga mahal. Jadi teman-teman harus bisa melakukan yang namanya planning ya, ketika ada kenaikan, teman-teman silahkan aja, bisa mencapai harga 600-an ya, 600-an tetapi, walaupun di sini berdasarkan fundamental jadi angka 830 bukan artinya ya. Nah, ini kalau dia turun ke level sini teman masih aman ya. Ini target keluar di angka 496. Ini juga angka di 570 teman-teman ya nih. Ini target juga 570. Nah, ini target juga. Ini juga tadi saya dekat-dekatin aja biar kelihatan. Ya teman-teman, saya pikir sih lebih baik koreksi dulu ketika sampai target ke angka 474 lebih baik koreksi dulu mungkin bisa ke level 442 itu biar aman teman-teman. Tapi kalau dia mau lanjutkan kenaikan ya silahkan aja. Isian sekarang kita lihat isian. Teman perhatikan kemarin tuh Bandar Lokal sudah ngambil lagi, kemarin jualan kan, sekarang sudah ngambil lagi hari kemarin, di tanggal 2 Mei-nya dan Bandar Foreign itu cenderung ngambil lagi. Jadi di sini lagi diambil sama Bandar Lokal dan Foreign untuk, penurunan sedikit nih ya, ini sudah diambil sama Bandar Foreign-nya. Jadi kalau dia turun ke level 442 ataupun ke sini nih ke angka 450 masih cenderung aman ya untuk si Alsa ini. Silakan aja teman-teman ya, tapi ingat ini dijual di harga mahalnya, yaitu lepas dari, harga tengah ke atas itu harga mahal. Lanjut ada Becap. Becap. Becap, ini tanda kenaikannya sudah dibikin sama dia teman-teman, 1 di 81, ya ini tanda kenaikannya dia lagi koreksi pasar Bandar Lokal dan Poin cenderung akumulasi. Nah, hati-hati kalau sudah turun ke angka ini 58 masih aman teman-teman ya. Kalau dia turun ke 58 aja masih aman, ya. Kenapa? Karena masih ditahan di MA 20 ya, MA 20 masih posisi ke atas, kecuali kalau ke 54 lagi ya cenderung dia downtrend lah teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan ditahan di MA 200 ya, kalau dia ditahan di MA 200 berarti posisi masih uptrend ya. Ini tanda kenaikan sudah buka dibikin di 81-nya, targetnya ke 94 aja dulu. Ini semua target sudah tercapai dengan baik. Bandar lokal akumulasi, bandar foreign pun akumulasi. Untuk tanggal 2-nya domestik ada si CIJ bagus. Foreignnya ada si CC sama si AN. AN saya belum tahu untuk performanya. Tapi kalau CC saya sudah tahu biasanya dia suka ngambil terus jualan. Ambil markup harga dan jual. Tapi kalau harus memimpin si CC yang di atas ya. Ini karena CC tidak memimpin, AN kita lihat bagaimana potensi si AN ini untuk bisa memaaf harga bisa atau tidak ya. Target selanjutnya ada si 94 teman-teman untuk si Becap ini. Jadi sudah mulai bagus penguatan dari Bandar Lokal dan Foreign cenderung bagus. Ada baik. Baik posisi downtrend perhatikan untuk MA 200 maaf, si lokalnya teman-teman, bandar lokal cenderung turun yang hijau nih, ya cenderung turun. Sebandar Foreign cenderung dia diam aja, tidak melakukan aksi apapun. Secara MA masih dalam posisi MA 10 masih berada di atas candle. Artinya posisi downtrend kecuali kalau hari ini ada dorongan bisa melampaui angka 73 mungkin itu menjadi uptrend ya. Ini tanda kenaikan di 85, tanda penurunan harus, bisa kembali dari 70 ya. 70 dilewati kemungkinan bisa ke angka 65, ini adalah target penurunannya di angka 65-nya. Justru kalau dia di-sideway-kan terus ada titik terang teman-teman ya. Ini semua tanda kenaikan sudah dibikin sama dia di sini nih. Tinggal dorongan aja ini teman-teman, tinggal dorongan aja karena harus didorong kan biar keluar daripada zona MA10 di bawah candle. Dia harus didorong biar di atas MA-nya ya. Kalau MA10 masih berada di bawah candle tapi menuju ke bawah masih posisi downtrend teman-teman ya. Kalau dia sudah MA10-nya di bawah candle terus menuju ke atas MA10 yang biru nih, menuju ke atas potensi dia akan up ya, tapi sekarang lagi ada pembuangan di seorang bandar lokalnya. Walaupun ada kenaikan sementara masih bisa ke level ke 85, tapi kalau tidak sanggup berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali karena si bandar lokal masih potensi untuk jualan. Smart money belum ngumpul, tunggu aja sampai smart money ngumpul. Biasanya kalau smart money ngumpul sudah ada kenaikan lumayan teman-teman. Target belum tercapai di angka 124 untuk tanggal 16.05.25. Cenderung dia harus bisa melewati 100 dulu teman-teman, 100 agak sulit ya dilewati ya. 1, 2, 3 kali melakukan istilahnya percobaan ke 100 tapi tidak mampu ya akhirnya turunkan kembali. Ya, targetnya 100 aja dulu sama di angka 85 dulu untuk kenaikan sementaranya. Lanjut ada jas ya, ada jas.
Jas, ini emiten yang apa, yang pernah di-FCA-kan kan teman-teman ini. Ini emiten yang di-up dulu baru di-downtrend-kan, targetnya jangan jauh-jauh teman-teman, jangan sampai ke level 373 dulu. Upayakan aja ke level sini aja nih, ke angka 100-an lah, aman, masih aman 100 ya. Saya aja targetnya ke 94 dulu nih. Ini target kenaikan ada di angka 66, ini sudah mulai bagus teman-teman nih. Tanda kenaikan sudah ditembus sama dia satu, dan juga meninggalkan tanda kenaikan baru di angka 61. Ini target kenaikan sudah mulai ditembus juga, udah bagus, step 1, step 2, step 3. Kalau dia turun ke level sini masih aman ya, ke 58 masih aman, kecuali kalau dia tembus 54 lagi ya, dia harus menunaikan PR-nya kembali gitu kan. Bahkan dia masih punya PR yang angka 50. Jadi kalau dia ke 50 nggak usah khawatir. Kenapa? Karena dia memang punya PR yang angka 50. Ini emiten yang ada bandar lokalnya. Ini yang berkuasa bandar lokal teman-teman di sini ya. Perhatikan bandar lokal sudah akumulasi kembali ya. Semenjak dia jualan, dia sudah akumulasi lagi sejak tanggal 9 Januari ya. Terus akumulasi, jadi wajar kalau dia ditahan di area sini untuk pengambilan barang. Sementara ini polen masih keluar ya, perhatikan di sini polen masih keluar. Smart money sudah muncul dan sudah membuat kelompok-kelompok teman, sudah mulai bagus ya. Nah, tinggal tunggu aja si smart money yang tinggi seperti ini teman-teman, nanti juga akan di-uptrend. Ini sudah mulai posisi uptrend ya. Target di angka 66 dulu deh ya, tapi harus bisa melewati 64 dulu gitu kan, ini tanda kenaikannya dulu. Tapi targetnya di angka 65 aja. Nanti kalau 65 sudah ketembus, bisa melewati tanda kenaikan, bisa kejadian ke angka 95 untuk si jas ini. Posisi uptrend teman-teman, MA10 di bawah kanan, MA20 sama MA200-nya di bawah candle. Lanjut, ada Haz kuartal 1 sudah keluar. Kita lihat Haz dulu deh. Untuk candlenya seperti apa. Udah bagus teman-teman candlenya. Haz udah bagus candlenya. Sedikit lagi mencapai target nih. Di sini targetnya. Di angka 218. Posisi si bandar lokal dan cenderung akumulasi teman-teman ya. Ini posisi uptrend. Kita lihat Haz posisinya di mana. Masih di posisi di bawah harga tengah, artinya posisi murah teman-teman, belum terlalu mahal ya. Tapi tetap harus hati-hati, ini area penurunan sudah saya bikin ya sampai ke level 178. 178 dilewati, hati-hati. Dia cenderung akan melakukan penurunan kecuali kalau ditahan di di MA 200 ya, kecuali kalau ditahan di sini mungkin masih aman. Tapi kalau sudah lewat daripada 180, 168, hati-hati ya. Kalau dia turun ke level 195 masih posisi aman. Kenapa? Masih posisi MA 20-nya masih posisi berada di bawah candle. Artinya masih aman teman-teman ya. Pungutan juga masih bagus bandar lokal dan foreign-nya. Mudah-mudahan bisa sampai ke targetnya ke angka 220. Lanjut, selanjutnya ada nggak? Oh nggak ada ya, sampai situ aja. Berarti targetnya sampai sini aja udah teman-teman ya. Terus ada Sola, teman-teman, kita lihat Sola. Soalnya pungutan bandar lokalnya bagus banget ya, foreign juga sudah mulai masuk, target sudah disentuh dengan jarumnya, tinggal disentuh dengan body, maka saya akan tutup dan tercapai. 1-2 sudah tercapai dengan baik, ke atasnya ada di 110 teman-teman, berarti di sini saya kosong. Kita akan nunggu konfirmasi. Yang kemarin juga tanda kenaikan sudah dibikin sama dia dan cenderung sudah sudah dilewati. Apabila turun bisa level ke 66 masih aman ya. Turun ke 66 masih aman karena masih posisi MA 10-nya masih berada di bawah candle. Ini juga sini aman banget, di sini aman banget teman-teman ya. Di sini sampai sini aman banget nih. Yang penting dia tidak keluar daripada MA 10 sama MA 20, masih posisi aman. Ya masih posisi aman, apalagi bandar lokal juga sudah terus akumulasi, mudah-mudahan bisa dijual di harga atasnya ya. Target itu ke angka 110, tapi sementara ke sini aja dulu deh, ke 73 dulu ya. Soal 73 agak susah ditembus nih, 2 kali sudah disentuh-sentuh aja tapi tidak mau diam di angka 73-nya. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke 73 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk soal bagus ya, balik pungutan bandar lokalnya ataupun foreign cenderung masuk. Lanjut, ada Jekon ya. Jekon juga posisi bagus, cuma ini kepala kembar keluar teman-teman. Jadi kalau dia tembus area sini nih, ini sudah ditembus ya. Kita lihat kenapa sudah tembus. Nah, dia kalau tembus area sini untuk koreksi ya, hati-hati ya karena sudah bisa melewati MA 20-nya. Tetapi kalau dia masih koreksi area sini, ini area, nah
ekor hijau masih cenderung aman. Ya, itu untuk area koreksinya. Jadi kalau di angka 73 masih aman, kalau di angka 71 hati-hati. Karena dia masih meninggalkan gap penurunan di angka 63 dan di angka 62-nya. Hati-hati aja. Ini sudah dibikin si kepala kembar, teman-teman ya. Ini kepala kembar, hati-hati aja. Karena bandar lokal lagi keluar, foreign kemarin masuk, cuman dia langsung diam dulu sebentar, hanya pengambilan sedikit. Tunggu konfirmasi aja, teman-teman, biar dia melewati MA 20-nya, MA 10-nya dulu ya. Cuman di sini ya. Nah, ini dia meninggalkan gap, teman-teman, di angka 74-nya. Sudah dipastikan harusnya sih harus ketutup gitu. Soalnya posisi uptrend ini ya. Bandar foreign sudah ngambil banyak, cuman dia berhenti sebentar pengambilan yang signifikannya. Target ke angka 81. Oke, teman-teman, untuk Zikon seperti itu ya, target 81. Posisi bandar lokal lagi jualan, mudah-mudahan hari ini ada masuk untuk bandar lokalnya, tapi poin masih ada di atas. Hati-hati kalau sudah melewati angka 71 untuk penurunan bisa ke level 63 ya. Karena sudah melewati MA 20-nya. Tetapi kalau ditahan di area 73 ya, cenderung aman. Ada juga tanda kenaikan di angka 74, ini ada gap kecil ya. Di sini masih aman ya, 73 masih aman. Oke teman-teman, untuk Zcon seperti itu ya, posisinya lagi uptrend. Kita lihat Zcon posisi di mana. Murah banget teman, target bisa ke angka 200-an ya. 193 teman targetnya ya. Oke teman-teman, untuk sementara itu untuk Zcon ke sini targetnya ini agak tinggi dikit ke angka 93 ya, 9293 di sini nih, di arah murahnya. Bukan, 193. Ini baru 93 aja, baru setengahnya jalan. Ini target selanjutnya ada di angka 81 teman-teman, itu adalah target untuk si Zcon ya. Mudah-mudahan tidak turun ya ke level 7172-nya. Kalau 7172 dijeblos ya otomatis dia akan ke bawah lagi. Mungkin si bandar lokal mau jualan dulu. Tapi untuk foreign masih posisi aman ya, masih posisi di atas. Smart money juga sudah ngumpul teman-teman, tinggal tunggu smart money yang tinggi aja, biarkan dia sideways udah di angka 7372. Itu bisa keren teman-teman kalau kenaikan. Soalnya kalau si Zcon itu naiknya lumayan ya, gitu. Kalau dia mau break, ada lebih enak lah teman-teman Zcon itu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk sementara waktu untuk update-annya. Nanti kita update lagi untuk emiten. Ini solar di 123 ya. Saya lupa teman-teman, solar di 123. Kita cek solar deh, 123. 123 itu di area mana ya 123? 110. Oh, saya sampai 110 teman-teman ya. Ada 193 nih. Kalau teman-teman punya dana average aja sampai ke 110 atau 109 deh ya. 109, 108 lah teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Kalau teman-teman punya, kalau nggak punya dana lagi ya, saya punya target di angka 193. Kita cek soal apakah emiten yang dilongsorkan atau emiten yang di up duluan ya. Oh, soal emiten yang dilongsorkan 123 kejemput, tenang aja. Ini PR ratio di angka 2600 sudah fix, ini milik bandar. Ya, oke teman-teman, aman ya 123 aman. 123 aman teman-teman ya, karena ini milik bandar. Mudah-mudahan bandar hari ini bisa memaaf harganya bisa ke level tertingginya kembali ya. Oke teman-teman, seperti itu aja untuk pagi hari ini. Sekarang udah 8.21, mudah-mudahan dilancarkan teman-teman untuk trading hari ini. Saya ucapkan selamat pagi kepada semuanya, selamat berjuang dan happy terus teman-teman ya. Jangan mentang-mentang porto kita merah, kita jadi manyun terus. Banyak ketawanya teman-teman, santai aja ya. Kita ini di market bukan untuk 1 atau 2 hari aja. Kita ingin ke depan dan kita terus-terusan ingin di market. Sekian dan terima kasih. Salam terus untuk keluarga di rumah dan ciao.